Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampurasun, salam dari Jawa Barat. Rampes. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Wa qala Allahu aidan nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda warbatna 'ala qulubihim idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Yang kita cintai, kita hormati bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Kiai Haji Ahmad Syaihu. Kita doakan beliau diberikan kesehatan, kekuatan di dalam memimpin organisasi yang insya Allah memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap pembangunan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas beliau sangat berat dan kita semua yang hadir di sini, para jajaran pengurus MPW, DPW, dan DSW yang total berjumlah 82 orang harus ikut bertanggung jawab meringankan tugas Bapak Presiden PKS di dalam menjalankan amanat Majelis Syuro, amanat Munas Partai Keadilan Sejahtera. Apakah saudara-saudara siap meringankan beban tugas Presiden PKS? Siap? Jazakumullah khairan. Dan hari ini 13 Februari merupakan hari yang sangat layak untuk mendapatkan goresan tinta emas karena pelantikan pengurus DPW Ustadz Khairuddin bersama Sekretaris Ustadz Abdul Aziz Adwani dan jajaran pengurus dan juga Ketua MPW Ustadz Sakir. Badannya tetap slim. Nah, ini harus jadi contoh. Ya, gesit, kancil, ya, selalu tersenyum dan selalu setiap acara saya dibikinkan air minum oleh beliau sendiri, luar biasa. Dan juga tentunya Sekretaris MPW Ustadz Taufik Zulkifli dan tentunya Kiai Haji Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, Ketua DSW dan Sekretaris DSW Sasubki seluruh jajarannya. Kenapa saya katakan sangat layak untuk mendapatkan goresan tinta emas? Karena yang melantik langsung adalah Presiden PKS. Di tengah-tengah agenda beliau yang sangat padat, baik sebagai pejabat negara maupun pejabat penting, tiada di PKS beliau memberikan prioritas hadir ke sini. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan Pak Presiden bahwa yang akan dilantik hadir 22 orang secara offline dan total 82 orang yang sebagian mengikuti secara online dan juga diikuti oleh para ketua DPD, DPTD, ketua DPC dan ketua DPRA dan ketua kelas UPA. Saudara sekalian, 82 pengurus yang akan dilantik ini
harus bertanggung jawab mengulang sejarah yang biasanya setiap 20 tahun sekali. Puncak kemenangan PKS di 2004 insya Allah akan kita raih dalam siklus 20 tahunan di tahun 2024. Ini penting kami sampaikan karena Majelis Syuro maupun amanat Munas menetapkan dan juga tentunya keputusan di Muswil PKS DKI Jakarta untuk kembali meningkatkan elektabilitas 2 kali lipat elektoral di tingkat legislatif dan juga tentunya pemenangan kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Alhamdulillah Pilgub kemarin telah dimenangkan. Dan mindset para pengurus adalah dengan kemenangan yang telah diraih, seluruh pengurus harus punya standing membangun simbiosis mutualisme dengan para pemangku kepentingan pembangunan di DKI Jakarta. Ustaz Khairuddin dan DPTW punya standing secara equal berkomunikasi langsung dengan saudara gubernur. Jangan sampai ada anggota dewan tidak bisa punya akses langsung komunikasi dengan policy maker gubernur. Izin ke ajudan dan seterusnya, tidak, langsung direct. Menyapa, mental ini penting. Demikian pula para pengurus DPTD dengan para wali kota pun demikian. Harus ditanamkan komunikasi yang sangat egaliter. Dan juga dengan para pengurus di tingkat DPC dan DPRA, para camat dan para lurah. Alhamdulillah kami dari BPW Ban Jabar, kinerja The Dream Team, Ustadz Karyatin dan juga beliau ex officio sebagai koordinator wilayah untuk DKI Jakarta yang nanti akan membacakan SK. Di Jawa Barat kemarin yang membacakan surat keputusan pengurus adalah Bang Sa'aduddin. Beliau menyapa saya biasa tanda tangan pelantikan sebagai bupati waktu itu. Kepengurusan 300 orang, dia baca. Tapi demikianlah memang kehidupan, ya, memiliki ketaatan yang luar biasa. Jazakallahu khairan pada Pak Karyatin dan juga Pak Ade Syahirman selaku playmaker yang mengatur irama di BPW Ban Jabar dalam rangka menjalankan tugas amanat dari Bapak Presiden PKS, mengatur irama tugas sehingga seluruh kebijakan DPP bidang badan itu mampu tersosialisasikan ke wilayah 3 provinsi Ban Jabar. Kita doakan Kang Ade sehat walafiat. Ya, saya dengar suka rajin olahraga, mudah-mudahan mengikuti Mang Sakir, ya. Amin, amin. Alhamdulillah Bu Israyani juga Ketua Departemen PPKK hadir. Jazakallahu khairan. Beliau sangat equal, sangat berani berpendapat, ya, baik rapat tatap muka maupun online. Ini harus ditiru, ya, mengkritik, memberikan masukan untuk kebaikan kolektif kolegial organisasi PKS. Demikian pula Pak Fikri Hudi, jazakallahu khairan, Ketua Departemen Pemenangan Pemilu dan Pilkada, dan juga di sini hadir pengurus milenial Pak Faris bin Habib Igo Ilham. Nah, ini perlu kami sampaikan supaya barokah. Jadi pengurus BPW Ban Jabar juga ada Zuriyah Habib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, tantangan ke depan jauh sangat lebih berat, ya. Apalagi di sini Wakil Ketua DPD DKI Jakarta hadir, Ustaz Abdurrahman Zuhaimi, yang setiap day to day di hadapan pada dinamika politik DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah miniatur Indonesia, sehingga dengan sumber daya energi dan juga potensi yang sangat terbatas harus mampu diatur irama tugasnya sehingga efektif, sehingga tujuan utama, ya, untuk pemenangan itu bisa tercapai. Saya juga kasih pantun, ya.
dicocok-cocokin aja, ya kan, dengan tujuan yang satu ini, pemenangan Pilgub. Bila sudah pakai kain, bila sudah pakai sepatu, jangan pula pakai kain. Ya, bila sudah punya tujuan yang satu, jangan pula melirik-lirik yang lain. Nah, jadi harus fokus. Nah, seketemunya aja nih pantunnya. Jadi para pengurus harus mampu mengelola dirinya sendiri. Karena beban ini sangat berat, apalagi di pandemi 19 yang luar biasa. Banyak orang yang tidak berani keluar rumah. Dia diam di rumah. Dan itu sangat baik. Tetapi kalau misalkan bahasa Sundanya ngejedog we tajur imah, ya kan, biasanya dia cepat sakit. Tapi kita dengan bergerak fantasiru fil ar, maka menurut Pak Taufik Zulkifli, waktu saya SMA diajar oleh beliau dari jam 8 pagi sampai jam 3 subuh, bimbel Nur Fikri angkatan pertama. Ya, orang yang biasa bergerak itu memiliki koefisien gegesi mendekati 0, bukan 0. Kalau 0 itu nanti terpeleset, ya licin, terpelanting, tapi mendekati 0. Sehingga seberat apapun beban yang ditugaskan, dia akan memiliki istijabah, chemistry untuk memikul dan menyelesaikan beban tersebut. Tapi orang yang tidak pernah bergerak, ya, apalagi nggak pernah olahraga, ngaji sudah puluhan tahun, suruh olahraga aja harus nunggu taklimat. Ini luar biasa, nilai kemanusiaannya sudah hilang, ya. Karena seberat apapun beban ini, kalau kitanya sehat secara lahir batin, kita akan bahagia. Hormon endorfin juga yang diproduksi di sumsum tulang belakang akan terus dioptimalkan. Hipotalamus di otak diperintahkan untuk optimal. Tapi kalau kitanya tidak mampu mengelola manajemen diri yang baik, ya, sakit-sakitan, dan kita doakan yang sakit cepat sembuh, itu mah sudah asasi, ya. Tapi kita harus punya kemandirian mengelola diri sendiri sehingga mampu memikul beban yang sangat berat ini terasa bahagia, happy, terasa ringan, seberat apapun. Jangan sampai beban yang ringan terasa berat karena kita tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Dan kita harus meningkatkan added value, nilai tambah, karena tantangan ke depan sangat berat. Walikuli zamanun rijaluha wa tabi'atuha. Setiap zaman ada generasi dan ada situasinya. Dan kepemimpinan Ustaz Syakir, Ustaz Khairuddin, Ustaz Abdul Rauf semakin berat ke depan, semakin berat. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa tak terduga yang akan menyapa dan hadir dalam kehidupan kita. Dan kita harus bahagia dengan realitas yang akan hadir menyapa kita, apapun. Kita harus bahagia, harus memiliki ketenangan tingkat tinggi. Karena organisasi ini adalah organisasi modern yang harus meningkatkan kemampuan baik dalam konteks internal organisasi PKS. PKS juga harus bergaul dengan organisasi yang lain yang memiliki keunggulan-keunggulan. Learning organization, ini penting. Dan learning inter-organization. Sehingga PKS menjadi pemimpin yang bisa mengorganize keragaman yang ada. Baik di DPRD, menjadi semacam playmaker di Dewan, maupun di komunitas-komunitas lainnya. Demikian sambutan singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan dan juga bimbingan Pak Presiden PKS Ustadz Ahmad Syaihu, dan juga mohon berkenan untuk langsung melantik. Mudah-mudahan dengan dilantik oleh Presiden PKS ada energi yang sangat menginspirasi untuk bergerak. Ustadz Ahmad Syaihu tidak pernah merasa lelah dalam segala situasi, selalu bergerak, selalu mengikuti perkembangan, dan terlibat dalam berbagai perdebatan-perdebatan kebangsaan. Nah, ini harus ditiru di kepengurusan DPTW dan jajarannya di DKI Jakarta. Harus muncul, harus tampil, menghadirkan berbagai gagasan-gagasan yang menjadi solusi dari proses pembangunan yang ada di DKI Jakarta. Saudara-saudara harus menjadi bagian penyelesaian dari berbagai persoalan di DKI Jakarta. Jangan sampai mempersoalkan hal-hal yang
bukan persoalan yang penting. Yang sampai terjebak kita menebar ya opini-opini yang menimbulkan kebencian, perpecahan, ya, tetapi berikanlah sugesti, opini-opini yang menginspirasi rakyat untuk memiliki harapan dalam memandang kehidupan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.